Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkan di channel Arif Furkan. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran dalam segala aktivitasnya. Oke, pada video kali ini Kak Furkan kembali berbagi informasi yang paling up to date ya, tentunya seputar tenaga honorer dan P3K 2024. Langsung saja kita ke informasinya, nggak pakai lama Bapak Ibu ya. Oke, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan ada informasi yang menarik dari tribungayu.com. Nah, tentunya di sini Bapak Ibu bisa perhatikan ada informasi yang cukup menarik ya, yang Kak Furkan bagikan. Di sini ada tiga kelompok nih tenaga honorer yang bisa menjadi P3K paruh waktu tanpa seleksi ulang Minggu 9 Februari 2025. Dan tentunya memang cukup apa marak dibicarakan Bapak Ibu ya. Tentunya teman-teman yang notabene itu statusnya itu R1, R2, R3. Teman-teman itu sebenarnya lulus tapi tidak kebagian formasi. Dan ini kebijakan pemerintah ya, sesuai Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2025 itu memang akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Tetapi ada syaratnya, teman-teman ya. Syaratnya apa? Syaratnya itu harus masuk ya. Teman-teman itu harus masuk dalam database PKN. Untuk teman-teman yang belum masuk nanti akan ada regulasi yang susulan ya, yang akan disahkan mungkin ya untuk di Kemenpan RB, tapi masih disusun Bapak Ibu ya. Tenang saja teman-teman ya. Nah, di sini tribungayu.com Bapak Ibu ya, sumbernya pemerintah terus berupaya ya memberikan solusi bagi tenaga honorer melalui skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Dan salah satu kebijakan terbaru itu adalah pengangkatan P3K paruh waktu tanpa seleksi ulang bagi teman-teman kelompok tenaga honorer tertentu. Siapa saja sih yang mendapat kesempatan ini? Di sini sumber resmi dari PLT Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan RB Bapak Abah Subjagja ya, yang menjelaskan bahwa ada beberapa kriteria nih tenaga honorer yang dapat diangkat menjadi P3K paruh waktu tanpa harus mengikuti seleksi ulang. Alhamdulillah ini Bapak Ibu ya. Nah, tentunya teman-teman kalau paruh waktu itu sudah jelas ya. Nanti alurnya itu teman-teman itu hanya masa transisi saja. Jadi kalau teman-teman diangkat menjadi P3K paruh waktu, ketika teman-teman itu ada atau tersedia formasi yang sesuai dengan jurusannya teman-teman, itu langsung diangkat menjadi P3K paruh waktu seperti itu. Nah, nanti yang pertama itu adalah tenaga honorer yang terdaftar dalam database PKN. Nah, ini sudah jelas. Ini pasti diarahkan menjadi P3K paruh waktu meskipun teman-teman itu notabene itu tidak mendapatkan formasi. Nah, tentunya kelompok pertama yang mendapatkan prioritas dalam pengangkatan P3K paruh waktu adalah tenaga honorer yang ini Bapak Ibu ya, yang sudah terdaftar. Yang sudah terdaftar dalam database PKN. Nah, tentunya ini merupakan sesuatu yang luar biasa ya, ini perjuangan dari teman-teman sendiri ya kan untuk menjadi ASN di tahun ini. Bahkan menurut Bapak Abah Subagja ini juga berpendapat bahwa pemerintah ini berkomitmen ya Bapak Ibu ya untuk mengutamakan tenaga honorer yang sudah masuk dalam data resmi BKN atau database BKN. Tentunya ini juga sejalan Bapak Ibu ya, sejalan dengan kebijakan yang telah disampaikan oleh Menpan RB sebelumnya. Nah, sebetulnya yang prioritas itu selalu disampaikan Ibu Menteri ya, Ibu Rini Widianti ini ya kan selaku Menpan RB menjadi komitmen ya sesuai Abah Subjagta dalam siaran resmi kanal YouTube Kemenpan RB pada hari Sabtu kemarin pada 8 Februari 2025. Dan tenaga honorer yang masuk dalam kategori ini akan lebih mudah nih diangkat menjadi P3K paruh waktu tanpa perlu mengikuti seleksi tambahan. Nah, tentunya yang kedua apa? Yang kedua itu adalah peserta seleksi P3K tahap 1 yang tidak lulus dan tidak ada formasi. Ini juga langsung otomatis Bapak Ibu ya, teman-teman itu diarahkan ke P3K paruh waktu. Bahkan kelompok kedua yang berhak menjadi P3K paruh waktu tanpa seleksi ulang adalah mereka yang telah mengikuti seleksi P3K tahap pertama tetapi tidak lulus akibat ketiadaan formasi atau formasi tidak tersedia. Bahkan Bapak Abah Subagja ini juga menjelaskan nih bahwa dalam hal ini tidak ada istilah lulus atau tidak lulus, semuanya tuntas. Dan semoga saja ini juga menjadi kabar baik ya bagi teman-temannya notabene itu tidak kebagian formasi ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Kemudian golongan ketiga apa? Golongan ketiga adalah peserta seleksi CPNS yang tercatat dalam database BKN tetapi tidak lulus. Berarti ini langsung saja diarahkan ke P3K paruh waktu. Langsung saja tanpa mengikuti seleksi ulang Bapak Ibu ya. Teman-teman tidak lulus SKD ataupun SKB itu langsung diarahkan ke P3K paruh waktu.
Nah, tentunya untuk ketentuan pengangkatan P3K paruh waktu ini sudah diatur di Peraturan Menteri Nomor 16 tahun 2025 dan ini sudah disahkan langsung di Kemenpan RB ya Bapak Ibu ya. Setelah diangkat paruh waktu mereka sudah mendapatkan identitas ASN sehingga tidak perlu melalui seleksi tambahan untuk diangkat menjadi P3K penuh. Tuh, seperti itu. Nah, formasi jabatan yang tersedia untuk paruh waktu apa aja? Tenaga guru ya kan, tenaga kesehatan, tenaga teknis, pengelola operator dan penata layanan operasional. Dan untuk gajinya itu disesuaikan dengan daerah masing-masing. Kalau di peraturan menterinya sih minimal itu sama dengan gaji ASN, honorer ASN apa? Menteri itu posisinya sebagai honorer minimal sama, tapi bisa juga naik nih tergantung upah minimum wilayah atau UMP daerahnya Bapak Ibu seperti itu ya. Ini semoga saja benar-benar terjadi ya, artinya semua Pemda ini wajib melaksanakan ketentuan ini ya dari 3 kelompok tenaga honorer ini sehingga nanti teman-teman itu bisa sejahtera ya itunya, notabene kan ASN juga seperti itu. Seperti itu dulu informasi dari Kapolri, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.